Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, bagaimana kabar Anda semua bersama keluarga di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini dalam Bincang Santai bersama saya Yudi Sempiring, dan tentunya di kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Kita sudah bersama Buya Edi. Kayak Pak Ustaz? Alhamdulillah. Buya, sehat ya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, tentunya kita juga sudah bersama bapak-bapak yang setia bersama kita. Pak Pomo, gimana kabarnya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Abu Naufal, sehat ya Bu? Apa kesibukan? Biasa mungkin jualan kita. Jualan ya, alhamdulillah. Dan sahabat keluarga muslim ya, di kesempatan kali ini kita juga udah ada tamu istimewa yang cukup terkenal di keluarganya, Bu ya. Pak Selamat. Ya, alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Terkenal nggak hanya di keluarga aja sebenarnya. Jadi Ya, tetangga-tetangga juga terkenal. alhamdulillah kalau masih dikenal. Nah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan memperbincangkan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, Bu ya, saya teringat nih kejadian di beberapa waktu yang lalu yang cukup membuat dilema gitu. Yaitu kejadian bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Kalau saya tidak salah hari Rabu tanggal 13 November itu Bu ya. Iya. Sekitar 2 minggu yang lalu ya. Iya betul. Banyak sih polemik Poli pantai. bukan lombat polemik yang terjadi gitu. Ada yang bilang itu settingan, ada yang langsung menyerang Islam gitu, langsung menyerang bahkan sampai ke ini teroris gitu Bu ya. Nah jadi kira-kira ini Bu ya, saya bingung ini Bu ya, karena ada juga yang bilang ini settingan gitu. Gimana kira-kira Bu ya wakilnya yang sebenarnya harus kita menyikapi seperti ini Bu ya? Iya. Kalau kita ya mungkin membiasakan diri untuk tidak terpengaruh oleh berbagai komentar pendapat orang, karena memang kita nggak tahu pasti ya kan. Iya. Maka sebaiknya tidak urung rembuk juga di dalam memberikan pendapat. Kadang-kadang kan karakter kita itu kan seperti itu. Ya, ada berita, kita kayaknya nggak halal kalau tidak memberikan komentar ya. Iya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau apa motifnya tentu kita sendiri tidak tahu. Ya. Dan pihak kepolisian sendiri kan tidak mempublish ya, atau memang belum mempublikasikan ke tengah masyarakat ini motifnya ini apa gitu. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, sikap kita itu saya pikir kita jangan masuk ke dalam gelombang yang semakin memperburuk informasi, urung rembuk di dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu gitu. Oh gitu ya. Tapi kadang Bu ya, kan agak greget juga gitu. Kayaknya curiga-curiga juga kita kan. Gitu Ini ya. jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu kan. Berarti sebaiknya kita nggak usah tambah apa ya. Jadi nahan dulu ya. Tahan dulu Ya, gitu ya. tahan saja lisan kita untuk memberikan komentar, pendapat, karena memang sesuatu yang di luar jangkauan kita untuk mengetahuinya gitu. Betul. Tapi begini juga Bu ya, kalau lah pandangan itu sampai mendiskreditkan Islam, menyudutkan Islam, Baik. kan kita kadang-kadang kan ingin juga, Baik. ingin juga Membalas komentar Iya, itu gitu Bu ya. Tadi kan gini, pertanyaan dari Bang Biring tadi, motifnya itu apa? Motifnya kita tidak tahu. Tetapi jika seandainya ada persepsi masyarakat yang menghubung-hubungkannya dengan Islam, mungkin kita masuk ke dalam perbincangan itu. Dalam posisinya sebagai apa? Posisi kita sebagai orang yang memberikan penjelasan bahwa ini tidak ada kaitan dengan agama. Posisi kita dalam hal membela Islamnya gitu. Membela Islam dari stigma, dari cap buruk
yang dilabelkan oleh orang lain kepada Islam. Ya. Jadi Kita posisinya di situ gitu. meng-counter gitu ya. Iya, mengcounter, bukan memberikan rekomendasi. Ya, memang betul itu ada kaitannya dengan agama gitu kan. Sekarang kan banyak orang-orang yang fobi lagi kan. Iya, iya. Banyak iya. orang-orang yang fobi terhadap Islam, yang memperkeruh masalah gitu. Nah, kita dalam posisi kita Muslim, saya bukan teroris, ya kan, saya bukan radikalis. Nah, tetapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tapi gini juga Bu ya, kalau di lingkungan kita masyarakat malah yang mengkerucutkan itu Muslim, ya orang Muslim juga Bu ya. Jadi Itulah yang kadang- Islam fobi itu tadi. Gitu. Islam fobi. Jadi gini ya. Heeh. Di dalam kajian-kajian Islam ya, ada beberapa hal yang harus kita bedakan. Ya, saya mungkin menggunakan terminologi begini. Ada Islam normatif, Itu gimana? ya. Dokter? Ada Islam historis dan ada Islam interpretatif. Islam normatif itu adalah Islam, ya, Islam yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Sunnah. Sebagaimana yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu Islam normatif. Ada yang historis. Historis itu adalah Islam yang dipraktekkan oleh orang Islam. Ajaran Islam yang diamalkan oleh orang Islam. Sudah? Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Islam yang diamalkan oleh orang Islam itu bermakna Islam itu sendiri? Tidak. Contoh gini, Islam melarang mencuri. Ya. Terus ada orang Islam yang mencuri. Itu yang salah tuh orangnya atau Islamnya? Tentu orangnya. Gitu kan? Orangnya. Gitu kan kira-kira Pak Selamat kan? Benar. Nah, kalau umpamanya masalah inilah terorisme tadi, ya kan? Nah, apakah kejahatan itu, ya, sikap perilaku itu mencerminkan karakter daripada ajaran Islam? Tidak. Tidak. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kalau demikian, bisakah dihubungkan atau disalahkan bahwa ini salahnya Islam? Bisa? Juga tidak. Tidak. Benar itu jawabannya. Nah, tapi Bu ya, ada juga dia mengkait-kaitkan. Ketika dia dikomentari katanya jihad-jihad. Nah, itu gimana tuh Bu ya? Jadi ini balik lagi nih tentang apa ya? Jihad itu kan dibagi 3 ya. Ya. Artinya kebolehan kita. Jadi gini, kenapa dia melakukan bom bunuh diri? Dia merasa kan berjihad gitu. supaya Berjihad, masuk surga. ya, masuk surga. Kemudian ada sekelompok orang yang ditujunya, yang ingin dia bunuh dengan itu. Gitu ya, konteksnya kan gitu kalau kita lihat. Ya. Kalau nggak dia ingin bunuh, ngapain dia pakai bom gitu ya kan? Iya. Nah, persoalannya sekarang, apakah benar pemahaman bahwa semua orang boleh dibunuh? Maka saya mencoba begini, kalau kita coba masuk ke dalam fikih jihad, kan ada 3 kelompok orang kafir ya. Ada yang disebut dengan kafir harbi, zimmi, dan kafir mu'ahad. Kafir zimmi siapa? Kafir zimmi adalah orang kafir yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Kafir dimi atau kafir harbi. Maaf. Iya, betul. Kafir harbi. Iya. Harbi, zimmi, dan kafir mu'ahad. Iya. Kafir harbi adalah orang kafir yang jelas-jelas dia melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap kaum muslimin. Nah, ini kita balas. Iya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Malah kata Allah, engkau keluarkan mereka dari negeri sampai tidak ada lagi fitnah di situ. Jadi ketika Islam berjihad memang betul-betul harus bersih. Itu orang yang jelas, orang kafir yang jelas-jelas. Karena pertanyaan itu kafir nggak yang menjadi sasaran pembunuhan, bom bunuh diri? Kafir nggak? Enggak. Oh enggak, kan gitu. Terus tapi banyak orang Islam ya. Justru di kantor itu ada juga dan kita pastikan banyak muslimin, polisi-polisi muslim di situ. Kalau gitu, benar nggak kira-kira pemahaman itu? Tidak benar. Yang kedua apa? Kafir zimmi. Iya. Ya, orang kafir yang hidup bersama kita, tidak hidup di sebuah negara yang damai, tidak mengganggu kita. Kita pun wajib berbuat baik. Ada kafir mu'ahad.
yang orang kafir melakukan perjanjian bilateral lah sekarang ya kan. Nah, utusan-utusan mereka itu juga tidak boleh kita ganggu. Iya, iya. Malah Nabi mengatakan tidak masuk surga. Ini orang muslimin yang mengganggu kafir mu'ahad. Oke, alhamdulillah. Jadi begitu ya Bapak-bapak ya. Jadi nggak asal hantam kromo aja. Asal hantam jihad. kromo saja. Baiklah, sahabat keluarga muslim, insya Allah akan kita lanjutkan bincang santai kita ya setelah jeda-jeda berikut ini.